Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi bit karburator pink tahap ke-8. Kesempatan kali ini ingin sharing pemasangan bodi kasar, speedometer, stiker karbon speedometer, dan batok belakang. Pertama akan kita siapkan leg seal. Di sini kita lakukan pemasangan stiker supaya tampilannya jadi seperti baru. Kemudian kita pasang kembali bagian kantong atas, join dengan leg seal di bagian bawah. Ini ada 4 skrup pengikat, kanan 2 kiri 2. Kita bisa lakukan pemasangan dan pengencangan skrup pengikatnya. Selanjutnya leg seal ini kita join dengan deck bagian atas. Ini ada beberapa klip di bagian depan dan tengah. Ini harus kita tekan agak kuat supaya dia bisa mengunci. Setelah mengunci, kita bisa siapkan untuk dipasang di kendaraan atau di sepeda motor. Sebelum kita pasang, ternyata di bodi ada perbedaan kanan dan kiri. Nah, ini di bagian kanan harus kita rapikan terlebih dahulu. Kita getok ke sisi luar, dan selanjutnya kita bisa pasang dek atas dan leg seal ke bodi sepeda motor atau ke rangka sepeda motor. Ini kita sesuaikan antara lubang yang ada di bodi kasar dengan lubang yang ada di rangka sepeda motor. Setelah itu kita rapikan kabel atau kita pasang klip kabel, dan kita pastikan tidak ada kabel yang terjepit. Untuk membuat bodi kasar ini tidak bergerak lagi, maka kita pasang terlebih dahulu gantungan barang. Di sini ada satu baut pengikat, dan kemudian kita bisa lanjut ke dek bagian bawah atau dek lumpur. Di sini kita bisa sesuaikan dan kita pasang antara dek atas dan dek bawah, dan disesuaikan posisi klipnya, dan kita pastikan dia tidak ada yang terjepit klipnya, dan bisa kita lakukan locking atau penguncian dengan menekan bagian atas ke bagian bawah atau bagian bawah ke bagian atas. Setelah itu kita pasang skrup pengikat supaya dia tidak bergerak. Bagian depan ada satu, bagian belakang juga ada satu. Kemudian di tengah juga itu akan kita pasang satu skrup pengikat. Kemudian balik ke sisi sebelahnya, ini kita sesuaikan posisi klipnya, kemudian kita bisa tekan. Selanjutnya kita bisa pasang skrup pengikat di bagian depan terlebih dahulu, kemudian bisa menyusul ke bagian belakang ataupun bagian tengah. Setelah 3 skrup kanan dan 3 skrup kiri kita pasang, kita bisa lanjutkan ke bagian paruh atau bagian penahan lumpur. Ini bisa kita selipkan di belakang roda, dan kita sesuaikan posisi klip yang ada di bagian depan leg seal dengan paruh atau penahan lumpur bagian depan ini. Nah, kemudian kita lakukan pengikatan dengan skrup. Kita pasang skrupnya dan kita kencangkan. Untuk pemasangan paruh ini harus diperhatikan
ada beberapa posisi klip yang ada potensi bisa terjepit atau salah posisi, jadi harus diperhatikan baik-baik dan berhati-hati dalam memasangnya. Seandainya tidak yakin, bisa kita ulangi lagi. Setelah itu bisa kita pasang skrup penguncinya atau pengikat. Selanjutnya kita bisa pasang skrup pengikat yang ada di bagian paru yang terhubung dengan dek bagian bawah, satu kanan satu kiri. Kemudian kita bisa lanjut untuk penggantian mika speedometer dan batok belakang dari speedometer. Ini kita lepas terlebih dahulu soket-soket antara kabel dengan switch. Di sini memang dibutuhkan tenaga yang ekstra karena ini dia sepertinya agak macet, jadi perlu berhati-hati dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Setelah konektor switch bisa dibuka semua, kita bisa lanjut memisahkan antara speedometer dengan batok bagian belakang. Ini ada 3 skrup pengunci kanan dan kiri, kemudian bagian bawah ini ada 1. Setelah terpisah dari batok, untuk speedometer ini ternyata ada 1 lampu yang bagian tengah ini mati, sehingga perlu kita ganti dengan yang baru. Dan kemudian kita cek juga di lampu-lampu yang lain apakah ada yang hangus atau sudah tidak hidup. Nah, ini kemudian kita bersihkan semua bagian yang ada di belakang speedometer ini, termasuk kabel-kabel. Setelah bersih, bisa kita siapkan untuk melepas mika speedometer ini. Di sini di bagian depan ada 2 skrup kecil, skrup pengikat. Ini kita bisa lepas. Setelah itu nanti kita akan coba bebaskan pengunci-pengunci yang ada di kanan dan kiri. Kemudian karena ini sudah sudah agak melekat kuat nih, lengket, ini kita coba dengan menggunakan obeng sedikit, kita congkel dan hati-hati karena khawatir merusak bagian speedometer yang tidak kita ganti. Jadi karena di sini penggantian hanya untuk mikanya saja. Nah, ini begitu dia sudah mulai sedikit kendur, kita bisa pisahkan dan kemudian kita ganti dengan yang baru original Honda, sehingga dimensinya sama persis dengan yang sebelumnya. Ini kita langsung tekan dan bisa langsung kita lakukan lock. Setelah itu kita pasang skrup pengikat supaya tidak bergerak. Selesai sudah pemasangan mika speedometer ini. Di belakang ini ada 1 relay yang bracketnya sudah pecah, sehingga
tidak bisa terpasang kembali, dan ini untuk mengikat antara karet dengan bagian relay kita lekatkan dengan tape atau isolasi sehingga bisa kita pasang kembali karet tersebut ke bagian yang ada di speedometer. Untuk batoknya kita beli dengan yang baru, ini bisa kita langsung pasang, dan batok ini original sehingga dimensinya sama persis dengan yang sebelumnya. Kemudian skrup pengikatnya kita pasang, ada 3, tengah 1, kanan 1, kiri 1. Setelah itu kita bisa lakukan pemasangan switch. Bisa dilakukan dari bagian luar, kita tekan dan disitu locknya nanti akan bekerja. Dan untuk beberapa yang kita ganti, tapi beberapa yang tidak kita ganti seperti saklar klakson maupun starter, ini kita gunakan part yang lama. Jadi dari yang lama kita lepas dan kita pasang kembali di batok belakang yang baru. Kemudian kita bisa lakukan pemasangan soket ke switch. Ini tidak boleh tertukar. Untuk soket putih bagian atas, hitam bagian tengah, dan merah bagian bawah. Ini batok bagian belakang dan speedometer yang sudah siap. Kemudian kita lakukan pemasangan di rangka stang. Di sini ada 2 pengikat kanan dan kiri, kemudian ada 1 di bagian bawah. Setelah itu kita pasang kembali soket-soket kabel. Di sini ada konektor untuk klakson, kemudian juga untuk kabel speedometer yang sebelumnya kita lepas, kita pasang kembali. Ini kita gunakan jalur yang sudah disediakan. Di situ ada posisi lubang-lubang dari bracket atau kawat yang sudah disiapkan, dan untuk bagian bawah tinggal kita tekan, dan untuk bagian atas disesuaikan. Kemudian bisa kita kencangkan skrupnya dan kita gunakan alat untuk mengencangkan. Kemudian batok bisa kita pasang, batok bagian depan. Nah, ini setelah beberapa kali uji coba atau mencoba, baru bisa ketemu bagian atau posisi yang pas. Setelah dipastikan posisinya pas, kita bisa pasang skrup pengikatnya. Di bagian depan ada 2, kemudian di bagian belakang ada 2 juga. Untuk mempercantik bagian batok ini, kita bisa pasang stiker karbon. Ini kita sesuaikan dulu posisinya dan kita lepas bagian release papernya satu persatu, atau sedikit demi sedikit kita lepas release papernya dan kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita bisa tekan sedikit demi sedikit untuk menghilangkan
udara yang terjebak di dalam stiker. Kemudian plastik bagian atas bisa kita lepas. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian speedometer. Di sini kita gunakan stiker karbon, sama kita sesuaikan, kita buka release paper dan kita letakkan di posisi yang pas. Setelah itu sedikit demi sedikit kita lekatkan supaya tidak ada udara yang terjebak dan posisinya bisa pas. Selain bagian atas ini di bagian kunci juga ada stiker karbonnya, jadi bisa kita sesuaikan dan kita pasang. Untuk bagian depan ini sepertinya ada sedikit bagian yang tidak rata. Nah, ini akan kita gunakan hair dryer supaya bagian yang tidak rata ini bisa tertarik karena panas, jadi bagian plastik ini akan kerut sehingga dia akan menyesuaikan ke bagian yang kita pasang. Kalau kurang panas dibiarkan pada posisi di tempat tersebut yang akan kita perbaiki supaya dia panas dan bisa tertarik dan posisinya jadi lebih baik. Demikian sharingnya, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.